Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini alhamdulillah kita dapat menghadiri rangkaian ibadah salat Jumat yang kita laksanakan, kita kerjakan seminggu sekali. Mudah-mudahan ibadah seminggu sekali ini kita jadikan sebagai ibadah Islam menghambakan diri kepada Allah, juga kita menjalin hubungan yang baik sesama manusia. Salawat barakai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berbekal salawat kita akan mendapatkan syafaat atau pertolongan dari baginda Rasul tatkala di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Selaku khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya diri kami pribadi, agar senantiasa dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa sebagai bekal untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah ibadah yang sangat mulia, yang menjadi fondasi atau basis seseorang menghambakan diri kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah dalam Al-Qur'an, berbekal kamu, sesungguhnya bekal yang paling afdal, yang paling mulia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini 21 Agustus. Baru saja 4 hari yang lalu kita merayakan Hari Kemenangan Republik Indonesia. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari kemudian, kita juga berjumpa hari ini di hari yang kedua bulan Muharram 1442 Hijriah. Dua momen ini luar biasa di tahun ini, di tahun yang penuh dengan pandemi, tapi ada dua kenikmatan dari Allah yang terkadang sering kita lupakan. Di hari bulan ini, di tahun ini, kita diberikan kemenangan oleh Allah 75 tahun yang lalu kemerdekaan, dan juga dua hari ini kita berada di bulan yang baru, di hari yang baru, bulan yang baru, tahun yang baru menurut almanak atau kalender dari Hijriah 2 Muharram 1442 Hijriah. Oleh karena itu, seluruh khutbah kita pada Jumat ini adalah menyikapi dua hal itu, meningkatkan dan mewujudkan ibadah yang berkualitas. Hadirin jamaah Jumat, ketika kita berbicara mendengar kata ibadah, ternyata ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, haji, akan tetapi ibadah juga merupakan seluruh perbuatan yang ditujukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semua bentuk perbuatan baik yang berguna bagi kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, ibadah menurut kajian Islam memerlukan kesiapan lahir dan batin, sehingga nilai ibadah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, baik dari segi jumlah kuantitas ataupun dari segi hukum atau kualitas. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikitnya ada 5 hal yang perlu kita lakukan agar ibadah kita senantiasa meningkat secara kualitas. Yang pertama adalah
ibadah dengan kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ibadah dengan kesadaran mengandung maksud bahwa ibadah yang dilaksanakan itu tidak ada unsur paksaan dari siapapun juga, baik dari orang tua, baik dari mertua, baik dari kakak atau adik, tetangga, jiran dan lain sebagainya. Akan tetapi ibadah yang kita laksanakan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibadah, dalam melaksanakan ibadah kita memahami, mengetahui rangkaian dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam. Kita memahami maksud apa yang terkandung dalam rangkaian ibadah. Orang yang mau tidak akan pernah diwajibkan oleh Allah. Orang yang mampu atau orang yang tidak sadar, maka ibadah pun tidak diwajibkan kepadanya. Bagaimana Allah melarang orang-orang yang beribadah mau sholat ketika dalam keadaan mampu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu bersati sholat, janganlah kamu mengerjakan sholat ketika kamu dalam keadaan mampu, sehingga kamu mengerti apa yang kamu katakan itu. Bisa dilihat di Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Di dalam salah satu tafsir, maksud dari ayat ini adalah mendekati di sini mencakup mendekati tempat-tempat sholat seperti masjid, mencakup perbuatan sholat itu sendiri, yaitu dari rangkaian dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Kenapa? Ketika seseorang dalam keadaan mampu, apapun yang keluar dari mulutnya, apapun yang keluar dari lisannya, tidak mencerminkan dia sebagai seorang yang sadar. Karena itu bukan tidak sebatas itu saja larangan Allah, akan tetapi larangan selanjutnya adalah kita dilarang untuk bermabuk-mabukan. Demikian halnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tatkala ada seorang sahabat mendekati beliau, bahkan padahal yang bersangkutan adalah ahli mabuk, ahli maksiat dan lain sebagainya. Ketika dia berdekat mendekati Rasul, hanya satu jawaban Nabi. Apa jawaban Nabi? Asal engkau jujur, maka ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang bersangkutan menganalisa sangat mudah. Walaupun kamu salah maksiat ya Rasul, dia. Walaupun kamu salah maksiat dia, tapi kuncinya satu, jujur. Setelah dia pulang, dia baru berpikir ternyata nilai kejujuran itu sangat berat dan sangat berat. Ketika aku sholat, lalu aku mengajukan diri kepada Rasul, kata sahabat yang tadi, bagaimana kalau Nabi bertanya, apakah kau sudah sholat? Aku jawab sholat. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana apakah engkau masih maksiat? Ketika aku mengerjakan maksiat, aku jawab tidak, berarti aku tidak jujur. Apakah engkau masih bermabuk? Ketika aku bermabuk-mabukan, aku menjawab tidak pada Rasul, berarti aku tidak jujur. Ternyata kalimat kata jujur yang sangat mudah diucapkan ketika dia pulang dia analisa sangat berat. Demikian santunnya Rasulullah SAW berdakwah kepada seseorang, kepada semua orang, bahkan termasuk ahli yang namanya ahli maksiat dan ahli mabuk-mabukan pun beliau demikian santun luar biasa. Hadirin jamaah rahimahullah, ibadah yang kedua adalah supaya ibadah kita berkhusyuk, ibadah dengan ikhlas. Nilai ikhlas dalam beribadah bukanlah diperoleh secara tiba-tiba, akan tetapi memerlukan waktu dan perjuangan yang panjang dan terus-menerus, secara berkontinu, secara terus-menerus. Seperti kewajiban menjalankan sholat 5 waktu pada awalnya terasa berat dan bisa jadi akan menjadi beban, bahkan menjadi penghalang setiap aktivitas kita. Bagaimana tidak benar, dan itu harus dilakukan. Ketika jam 4:45 subuh diperdengarkan azan subuh, seseorang yang tidurnya belakangan atau tidurnya terlambat maka akan mengalami kesulitan, terasa berat untuk bangun. Ketika nanti pada saat ini nanti tiba saatnya, tadi sudah bermuara dengan azan di hari selain hari Jumat kita sholat zuhur, bahkan ada orang yang sedang kerja kecapean, sungguh malas, sungguh berat melaksanakannya. Nanti tiba saatnya jam 3:30 akan ketemu dengan waktu asar.
Dia belum pulang dari tempat pekerjaan, malas di perjalanan, sangat malas untuk melaksanakan. Demikian juga isya. Nah, kalau ibadah ini kita diamkan terus-menerus, maka mustahil kita menjadi hamba yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sangat bijak mengatur jadwal sholat. Pagi harinya subuh jam 4.45, lalu kita ketemu lagi dengan waktu zuhur seperti ini, lalu nanti 2 jam kemudian ketemu dengan waktu asar, lalu 2 jam kemudian kita ketemu dengan waktu maghrib, lalu 1 jam seperempat kemudian kita ketemu dengan waktu isya, dan setelah isya kita dianjurkan, bahkan dianjurkan oleh Allah untuk istirahat, melepas penat ketika kita mencari kebutuhan hidup di dunia. Malam harinya kita tidur istirahat dan tidak bangun waktu subuh dengan keadaan yang sedang. Demikian bijaksana Allah mengatur jadwal sholat beribadah kepadanya terhadap kita. Oleh karena itu beribadah dengan ikhlas, kita memahami pentingnya keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan yang dilakukan adalah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kita lihat di Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh dan janganlah dia menyekutukan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhan. Hadirin jamaah rahmatullah, kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, yakni pahala, balasan, keridhaan yang baik, falyamal amalan sholihan, maka dia wajib mengerjakan amal soleh. Apa amal soleh? Di antaranya adalah salat 5 waktu. Lalu wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia melakukan syirik, janganlah dia melakukan aktivitas ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik. Oleh karena itu, kedua hal tersebut merupakan rukun amal yang makbul, yang diterima, yaitu harus benar lurus kepada Allah dan harus sesuai dengan syariat yang diajarkan dibawa oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah, terkait dengan hal ini, pernah salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abi Hatim telah menceritakan dari Taus. Ia bercerita, ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bersikap dengan beberapa sikap yang terjadi hanya keridhaan Allah. Aku ingin agar tempatku diperlihatkan. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab sama sekali, sehingga turun ayat ini, Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Artinya kepada kita, ketika kita ingin berjumpa kepada Allah, tidak beribadah, di antaranya adalah sholat. Jika keluar sabda Rasul, sholat adalah mi'rajnya kaum mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, agar ibadah kita tambah meningkat kualitasnya adalah ibadah dengan khusyuk. Khusyuk merupakan kondisi kejiwaan seseorang, kejiwaan kita yang sedang terpaut kepada Allah, menyadari dan merasakan keagungan Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, maka hati kita, pikiran kita hanya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari akan keagungan, kebesaran Allah. Dengan ungkapan kalimat kata takbir, Allah Maha Besar, kebesaran Allah itu berada di dalam diri kita. Jalan untuk meraih kesuksesan yaitu dengan merasakan kehadiran Allah ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mencontohkan seseorang yang dikatakan sebagai orang yang muhsin. Di dalam hadis beliau, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apa kata Rasul? Ihsan, orang yang muhsin itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Walaupun engkau tidak melihat Allah dalam ibadahmu, yakin, pasti, niscaya
yang harus kita pegang. Ketika kita beribadah seolah kita melihat Allah, tapi kalau Allah tidak melihat kita, ketika andaikan Allah kita tidak melihat Allah, tapi Allah akan menyaksikan kita, baik dalam bentuk ibadah ataupun dalam bentuk kehidupan ibadah dalam keseharian. Yang kelima, agar ibadah kita meningkat, untuk kualitasnya adalah ibadah secara sembunyi. Ibadah secara sembunyi merupakan jumlah ibadah atau totalitas ibadah dan melepaskan penghambaan diri kepada Tuhan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah bukan untuk memperoleh pujian dari orang lain, sehingga ibadah bukan untuk pamer, ibadah bukan untuk penghargaan dari atasan, ibadah bukan bentuk saringan dari bawahan, tapi ibadah adalah ibadah menuju keikhlasan dengan bersembunyi dari keramaian orang. Sehingga ungkapan kalimat di dalam sholat kita dan kalau kita baca dalam doa kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah punya Allah, penguasa Tuhan semesta alam. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 162. Hadirin jemaah, ayat ini dapat dipahami sebagai penjelasan tentang agama Nabi Ibrahim yang disinggung di atas, sekaligus merupakan gambaran tentang sikapnya bagi Rasulullah SAW yang mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Ayat ini memerintahkan, katakanlah wahai Nabi Muhammad, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, termasuk korban dan penyembelihan binatang yang kulakukan, hidupku, segala bersama segala yang terkait dengannya, di tempat, waktu maupun aktivitas, dan matiku yang iman dan amal soleh akan kubawa pada saat menghadap Allah, ikhlas semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Melalui ayat di atas, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk menyebut 4 hal yang berkaitan dengan wujud dan aktivitas beliau semasa hidup, yaitu aktivitas sholat dan ibadah serta hidup dan mati. Aktivitas dan sholat dan ibadah serta hidup dan mati. Dua pilihan manusia, kalau dia mau dia dapat beribadah, kalau dia tidak mau bisa tidak beribadah. Tapi dua yang terakhir adalah hidup dan mati, tidak bisa memilih, karena hidup dan mati adalah keinginan, kemauan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, walaupun kita tidak mau mati, pasti ada akan hidup kita. Oleh karena itu, mari momen tahun baru ini kita menyadari kualitas ibadah kita yang selama ini mungkin belum memenuhi syarat. Kenapa kita katakan belum memenuhi syarat? Memenuhi syarat itu artinya ketika berbicara masalah sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu adalah minimal syarat. Ketika kita melaksanakan ibadah hanya sewaktu, atau 2 waktu, atau 3 waktu, artinya kita masih kurang syarat. Oleh karena itu 5 syarat, 5 waktu ini adalah syarat minimal. Dan keinginan selanjutnya adalah minimal 5 waktu ini kita kerjakan sebagai modal amal kita. Untuk yang selanjutnya adalah kita barengi, kita menambah dengan ibadah-ibadah sholat sunat lainnya yang dikenal dengan sholat sunat rawatib, sholat sunat yang menyertai sholat sunat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar tawaf, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ya, itu yang kita sebutkan sebagai yang bentuk dengan muakkad. Lalu ada lagi yang ghairu muakkad, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Dan itu semua adalah ibadah sholat sunat yang kita kerjakan dalam rangka menambah kekurangan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaminan Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi pedoman kita, menjadi sesuatu pasangan kita dalam beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan 5 hal ini menjadi cerminan kita untuk menambah hari esok, hari depan, di awal hari ini 2 Muharram kita akan bertemu dengan sopan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, di mana awal, di mana akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
buyutikum wa la dzikrullah